Kita lanjut aja ya, langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar teman-teman semuanya? Anak Irema Masjid Al-Hidayah. Semoga kita semua sehat selalu ya, dikuatkan, puasanya dilancarkan hingga akhir, amin. Terima kasih kepada Irema Masjid Al-Hidayah yang telah mengikuti partisipasinya kegiatan kami ini, yaitu PKM. Dengan pertemuan ketiga ini, kami akan menjelaskan materi maaf ya, agak nge-lag jaringannya. Hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, yaitu Teh Sela. Kepada Teh Sela dipersilahkan. Oke, terima kasih Teh Anis. Oke, kali ini saya akan membacakan hadis tentang lockdown saat terjadi wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarona Malik an Abdi Syihab an Abdullah ibni Amir anna Umar kharaja ila Syami falamma kana bisargho balaghahu annal waba qad waqa'a bisyami fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Yang artinya itu menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir sesungguhnya halo teman-teman, maaf aku tadi keluar, biasa jaringan. Oke, aku lanjut ya. Dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Syam, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5730. Ini satu hadis tentang lockdown di wilayah terkena wabah. Berikut syarah hadis yang akan dijelaskan oleh Teh siapa? Teh Ara atau Teh Indah? Silakan moderator. Ya, selanjutnya syarah hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Fajar. Dipersilahkan. Ayo, surah hadis.
Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpapar taun wabah agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat tawakal dan keyakinannya. Dalam hadis juga terdapat larangan seseorang yang berada di wilayah terpapar wabah untuk keluar dari wilayah tersebut. Namun ulama berselisih pendapat mengenai maksud larangan tersebut. Sebagian dari mereka memperbolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Sebagian yang lari memakruhkan, tidak mengharamkan, namun pendapat ini tentang kelompok ulama lain yang mengharamkan keluar dari wilayah terpapar wabah. Karena larangan dalam hadis sudah sangat jelas. Inilah pendapat yang ditariji Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah dari Aisyah. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa itu taun? Beliau bersabda, kelenjar seperti kelenjar unta. Barang siapa yang pendiam diri di dalamnya ibarat orang yang syahid. Dan barang siapa lari darinya ibarat lari dari medan perang. Ya, terima kasih pada Al-Fajar yang telah menyampaikan. Selanjutnya ada ikhtiar Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah akan dijelaskan oleh saudari Rafli Fadilah. Rafli dipersilahkan untuk menjelaskannya. Rafli ada? Punten. Mungkin jaringannya kurang bagus di Rafli. Lanjut saja, akan dijelaskan oleh Teh Tiara Eka. Dipersilahkan. Nah, tadi sudah dijelaskan hadis tentang lockdown atau isolasi mandiri. Nah, sekarang adapun ikhtiar Rasulullah SAW dalam menghadapi sebuah wabah, yang pertama melakukan isolasi mandiri seperti yang kita lakukan selama 2 tahun terakhir ya. Tuh, yang kedua menghindari berpergian. Sama halnya dengan pada zaman Rasulullah ketika ada wabah taun itu, kita juga selama COVID-19 dilarang menghindari berpergian jauh atau ya berwisata, berkerumun dan lain sebagainya. Yang ketiga tentunya taat protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam bersuci gitu, membersihkan diri dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 4, tidak boleh panik dan takut yang berlebihan. Jadi ketika ada wabah seperti COVID-19 sekarang, pada zaman dulu juga ada wabah yang bernama taun. Tuh. Nah, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita kepada umat manusia untuk tidak boleh panik dan takut yang berlebihan atau parno gitu terhadap wabah tersebut. Nah, biasanya kan seperti yang di Indonesia tahun lalu terjadi panik buying atau ya saking coronanya datang udah menyerang ke Indonesia, jadi warga Indonesia itu panik yang berlebihan terhadap situasi dan kondisi, misalnya kayak menyerang supermarket, takut karena udah mulai lockdown, mereka beli sembako yang berlebihan. Itu tuh tidak boleh sebenarnya, panik dan takut berlebihan. Yang kelima,
mengonsumsi makanan sunnah Nabi. Apa aja? Yaitu madu, habatus sauda, air putih tentunya, minyak zaitun, dan makanan 4 sehat 5 sempurna. Agar apa? Agar badan kita sehat dan terhindar oleh penyakit. Sama halnya dengan situasi kita saat ini. Kita lebih dianjurkan untuk memakan atau meminum makanan dan minuman yang menyehatkan dan membuat imun tubuh kita itu baik gitu. Yang nomor 6, meyakini bahwa semua penyakit atau segala penyakit pasti ada obatnya. Sebenarnya ada lagi 7. Yang pertama, memperkuat doa atau selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, amalan yang dianjurkan saat panik wabah apa aja gitu. Yang pertama zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Allah Ta'ala menceritakan kepada Rasul dan sahabatnya dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina qala lahumun nasu, innan nasu qad jama'u lakum fahsyauhum wa zadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang artinya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu, takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Surat Ali Imran ayat 173. Nah, untuk amalan yang pertama, zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, itu sangat berguna untuk mengurangi kepanikan dalam diri kita. Karena apa? Karena kita hanya mengingat bahwa Allah lah yang menjadi penolong bagi kaum muslimin, atau Allah lah yang memberi musibah, ya Allah juga yang ngasih jalan keluar atau solusi dari sebuah musibah tersebut. Gitu. Yang kedua, zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Nah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadanuni idhaba mughadiban fadonna alla taqdiru alaihi fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Nabi Yunus ketika ia berpergian dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Selanjutnya kembali lagi ke moderator. Dan terima kasih kepada Teh Tiara Eka yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari lockdown yang akan dijelaskan oleh Teh Indah Sri Wahyuni. Dipersilahkan Teh Indah. Ya, baik. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya yaitu hikmah dari lockdown. Para ulama menyebutkan beberapa hikmah dari larangan keluar dari wilayah terpapar wabah. Di antaranya, jika orang-orang berturut-turut pergi keluar meninggalkan wilayah itu, maka orang yang tidak bisa keluar karena sakit atau sebab lain akan terlantar, karena tidak ada orang yang mengurus hajat mereka. Jadi hikmahnya ini, orang-orang yang ikut pergi, dari hikmah dari lockdown ini, jika ada terjadi lockdown, misalkan jadi orang-orangnya akan pergi keluar meninggalkan wilayah tersebut. Jadi nggak ada yang ngurusin orang yang sakit gitu. Nah, andaikan diwajibkan keluar dari wilayah terpapar, maka yang akan keluar hanya orang-orang yang kuat. Dan begitu pun akan menghancurkan hati orang-orang yang lemah. Hikmah lainnya yaitu menghindari pengandaian yang dilarang. Seperti orang yang keluar akan berkata, andaikan saya tinggal, maka tentu saya akan terpapar. Kemudian sebaliknya, dan orang yang tinggal akan berkata, andaikan saya keluar, tentu saya akan selamat.
Selanjutnya, adapun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah yang lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya mereka menekankan angka penularan pandemi COVID-19. Jadi jangan di sini di Indonesia misalkan lockdown, akan negara lain diperbolehkan keluar masuk negara ini, itu sama aja ya. Kemudian sebagai ulama membolehkan keluar dari wilayah tersebut dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah, akan tetapi keluar untuk kebutuhan yang mendesak seperti berobat ataupun ada kerjaan misalkan di negara lain dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih pada Teh Indah yang sudah menjelaskan. Lalu sekarang ada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan dari materi sekarang ini, boleh ya. Udah pada paham belum sama materi lockdown? Teh Peri mau nanya katanya. Sudah ada pertanyaan yang masuk satu ya, dari Teh Lydia. Assalamualaikum, Teh Lydia pengen nanya, kalau sudah pakai masker, apakah tetap harus jaga jarak atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, harus tetap jaga jarak, karena harus mematuhi protokol dari kesehatan. Di Indonesia kan menerapkan protokol menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, agar terhindar dari virus COVID-19. Selanjutnya, jika ada yang ingin menambahkan dari rekan saya, silahkan. Teh, kalau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kalau misalnya mati gara-gara wabah tahun, itu matinya syahid atau gimana? Baik, pertanyaannya ditampung dulu bentar ya, Kak. Oke. namanya dulu Teh, itu siapa? Mohon maaf, tadi yang bertanya, yang kedua, siapa namanya? Yang menanyakan perihal kalau meninggal COVID-19,
itu matinya syahid atau tidak? Tadi siapa namanya yang bertanya itu? Jaya teh, Jaya. Sanjaya. Pertanyaan selanjutnya dari Teh Syifa ya. Teh, kalau tes swab batal gak? Nanti dijawabnya biar sekalian ya. Saya izin menjawab pertanyaannya Teh Syifa. Kalau tes swab di bulan puasa, kan kalau tes swab itu dimasukkan alat ya. Kalau memasukkan alat dengan sengaja, hukumnya batal. Kalau lagi puasa kayak gini, tes swab batal karena disengaja. Kalau tidak disengaja, lalu tidak mendesak, sepertinya diperbolehkan. Ya, baik. Ini ada yang masuk lagi pertanyaannya dari Abdul Dilan. Mau nanya kalau suntik vaksin itu batal apa gimana, Kak? Baik, mungkin pertanyaannya dicukupkan. Udah ada 4 pertanyaan dan 4 orang yang bertanya. Setelah ini akan dijawab satu persatu. Dipersilahkan kepada yang ingin menjawab. Teh Sela, Teh Indah, Apajar, Teh Tiara. Oke, recordnya nyala. Tolong matiin dulu ya.
kami akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab tadi. Baik, silahkan Teh Tiara yang akan menjawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ajaya. Ajayanya nggak ada tapi di sini. Oh, itu baru connect. Amin, amin. Izin menjawab ya. Apa sih hukumnya orang yang terkena wabah taun itu masuknya kategori mati syahid atau bagaimana? Ya, di dalam kitab Bazlul Al-Ma'un fi Fadlil Al-Taun, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan tentang status orang yang meninggal karena wabah. Menurut beliau, status orang Islam tersebut adalah syahid. Kenapa? Bagi sang ahli medis itu, bagi sang ahli hadis itu, predikat syahid tidak hanya berarti gugur dalam berperang saja atau berperang di jalan Allah, tetapi juga muslim yang menjadi korban ta'un. Seperti halnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid ada 5 macam, yaitu orang yang terkena taun, orang yang mati karena sakit perut, korban tenggelam, korban yang tertiban reruntuhan, dan orang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu. Jadi, kalau misalnya orang terkena wabah taun pada zaman dahulu, itu masuknya ke kategori mati syahid. Tuh. Gimana aja ya? Oke, Teh. Thank you. Baik, Teh Ara, terima kasih telah menjawab, dan kepada Aja yang sudah bertanya, terima kasih. Lalu tadi yang sudah dijawab oleh saya, Teh Syifa, gimana? Jelas atau tidak? Teh Syifa ya? Jelas, Mbak, jelas. Bohong. Tinggal satu pertanyaan lagi ya, yang vaksin. Mau jawab Teh. Ya, silahkan Teh Indah yang akan menjawab. Ya, sebelumnya saya akan sedikit menanggapi juga ya tentang pertanyaan yang tadi, yang tes swab. Terus lanjut, ini pertanyaannya berhubungan sama yang vaksin. Jadi, kemarin itu MUI memutuskan bahwa tes swab atau rapid ini tidak membatalkan puasa. Ketentuan ini tertuang dalam Fatwa MUI nomor 23 tahun 2021 tentang hukum tes swab untuk COVID-19 yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2021 kemarin ya. Jadi, adapun untuk vaksin sendiri itu tidak membatalkan puasa. Sebenarnya menurut saya itu kembali kepada kepercayaan kita masing-masing gitu ya. Kita percayanya batal atau enggak gitu. Nah, mungkin untuk berjaga-jaga, alangkah lebih baiknya dilaksanakannya itu malam hari saja untuk vaksin atau swab tersendiri. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Teh Indah yang telah menjawab. Dan para penanya, gimana untuk jawabannya? Jelas atau tidak?
Jelas Kak, jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin cukup sekian ya diskusi hari ini. Dilanjut lagi di pekan selanjutnya ke depan. Mudah-mudahan kita semua lancar puasanya. Tetap semangat. Sebelum penutupan akhir, saya akan membacakan kesimpulannya. Wabah coronavirus biasa atau lebih dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19 yang pertama kali terdeteksi muncul di China, tepatnya di kota Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Hampir kurang lebih 200 negara di dunia terjangkit virus corona, termasuk Indonesia. Berbagai upaya dalam rangka pencegahan, pengobatan, dan sebagainya pun telah dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona. Hingga lockdown dan social distancing di kota-kota besar sudah dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dalam Islam, wabah virus corona ini merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit. Sebagian para ulama menyebutkan istilah penyakit ini disebut dengan ta'un, yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular. Mungkin cukup sekian diskusi hari ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Irema Masjid Al-Hidayah yang sudah berpartisipasi di kegiatan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Jangan kapok.